وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت باب وكل الناس داخله صدق الله العظيم. Hadir yang mulia, kita ini memang bukan anak-anak dunia, kita ini semua anak-anak akhirat. Kita akan kembali, sehingga ulama kasih bahasa bijak, dunia bukan tempat tinggal tapi dunia tempat meninggal. Bukan tempat tinggal tapi tempat singgah. Kita singgah, tidak lama kita singgah di dunia ini. Cuma hadilah Allah Ta'ala kadang karena kita telah terpesona sehingga kita perasaan hadilah Allah Ta'ala merasa lama di dunia ini. Padahal tidak lama. Kalau hitungan akhirat, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau ada orang hidup 67 tahun di dunia, kurang lebih cuma 1,5 jam saja umurnya di dunia di hitungan akhirat. Kira-kira kau sejak setengah hadilah Allah Ta'ala melok mak bunga-bunga. Sedangkan ya teman-teman biku, kita ini ibu kontrak semua. Jadi mana tudangnya, kemana kontrak tak? Sebab purana teken sudah sebelum kita 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan ke dunia sudah tertulis berapa lama kita di dunia. Jadi kita tidak perlu takut dengan keadaan karena mati itu adalah jadwal. Jadwal ini mati. Hadilah kalau dia tidak pengaruh kepada yang lain. Allah katakan bila telah datang ajal kepada mereka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Hadilah kalau telah tidak bisa maju, tidak bisa mundur kalau datang ajal. Sekalipun hadilah kalau telah seluruh musuh ini hadilah kalau Ta'ala hendak mencelakakan kita, tapi kalau Allah Ta'ala jaga kita, pasti Allah jaga kita. Ini kita belajar akidah nih, iman mesti begitu ada akidah. Alhamdulillah, tidak boleh ada di hati kita selain Allah. Sandaran yang lain tidak boleh ada. Itu maksudnya la ilaha illallah. Tidak boleh ada sandaran. Kata la ilaha ilah ini kata ulama adalah menyandarkan selain Allah di hati kita. Kadang-kadang kita sandarkan uang, oh komika doiku menyamaka. Inilah kita mulai berubah akidah ini. Mulai menyandarkan hadilah Allah Ta'ala. Ini tidak boleh. Ini persoalan hati ini tidak boleh seperti begitu. Mesti lurus, tidak ada sandaran di hati kecuali hanya pada Allah. Maka hadilah Allah Ta'ala, Allah beri ujian. Seluruh dunia ini, seluruh kehidupan ini ujian. Seluruh kehidupan ini ujian. Ujian iman. Apakah iman kita betul? Apa iman kita lurus? Atau iman kita terkesan dengan keadaan? Datangnya malam, ujian iman. Datangnya siang, ujian iman. Kita kaya, ujian iman. Kita miskin, ujian iman. Sakit, senang, seluruhnya ujian iman. Hadirinlah Allah Ta'ala. Apakah dengan keadaan ini hati kita tetap tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seluruh kehidupan kematian Allah Ta'ala mau tengok siapa orang yang baik amalnya. Dan tidak bisa seseorang amalnya baik kalau tidak baik imannya. Bagaimana dia cepat tempoi? Apa nama dia cepat tempoi? Dia cepat amal lain. Apa nama bengkok tempoi? Bengkok amal lain.
Persoalannya itu yang pertama kali Allah Ta'ala Nabi katakan la yastaqimu imanuhu hatta yastaqimu qalbuhu. Tidak bisa lurus iman seseorang dia nula lurus tempat cak diri atau yeko dia nama lurus atina. Dan kata Nabi selanjutnya wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu, dan tidak bisa lurus hatinya seseorang kalau tidak lurus pembicaraannya. Jadi pembicaraan seseorang tergantung apa yang ada di hatinya, tergantung pembicaraannya. Apa yang ada banyak di mulutnya itulah berkesan di hati. Kalau seseorang yang biasakan membicarakan Allah siang dan malam, pasti yang ada di hatinya melekat kasih sayang cinta Allah. Itu pasti rumus. Sampai saya biasakan angkat na puji Laila, kapitinya Laila na cerita, Maimunah na cerita. Na Laila pun asal na puji, na Maimunah itu na bicara. Tentunya tidak masuk di otak. Kalau dia cinta Laila, pasti ceritanya suka cerita Laila. Kalau ada orang cerita Allah, cinta kepada Allah, mesti ceritanya Allah banyak. Hari ini banyak orang bukan Abdullah, tapi Abdul Dunia atau Linu. Kayaknya kalau boleh tak ada. So ini Linu kan cerita. Sehingga ada elona Linu menyaman nafigo, tapi elona pernah tahu selanda. Malemmak ir wajah lo ke di kantor, lemah-lemah aja lo ke di pasai, malemmak aja lo ke di agai, tapi makan rejing aja lo ke di masjid. Asa bandar teman-teman lebih ikut dia sebab itulah dia hatinya tidak ada kesan kebesaran Allah, keagungan Allah. Jadi yang agama itu yang pertama dibangun adalah membangun hati. 13 tahun Nabi membangun hatinya sahabat. Bagaimana hatinya sahabat ini dipenuhi dengan keagungan, kebesaran, kehebatan Allah Ta'ala. Siapa tahu bicara Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Pendengarannya bagaimana pendengaran tentang Allah. Penglihatannya bagaimana penglihatan melihat kebesaran Allah, keagungan Allah Ta'ala. Sehingga ulama katakan usahakan libatkan Allah dalam segala sesuatu. Libatkan Allah dalam segala sesuatu. Kita bisa bekerja karena Allah, kita bisa melihat karena Allah, kita bisa mendengar karena Allah, punya anak karena Allah, punya uang karena Allah. Libatkan semua Allah dalam segala sesuatunya. Hadirin Allah Ta'ala. Kenapa? Segala sesuatu ini semuanya dalam kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini dah tamat tifak punya Allah Ta'ala ikut tidak buat begitu. Hadirin Allah Ta'ala, hari ini kita karena lupa Allah Ta'ala banyak. Kau malah sakitnya puang Allah Ta'ala dah dengar. Pak boleh dah dengar di bawah puang Allah Ta'ala. Ya kau masalah hadirin Allah Ta'ala, kita cari dulu selain Allah, nanti Allah belakangan. Pada Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kau ada masalah, Allah dulu, jangan yang lain dulu. Alhamdulillah Allah Ta'ala. Sampai ada satu kisah Nabi Musa. Satu ketika Nabi Musa ini sakit perut. Waktu dia sakit perut, minta kepada Allah Ta'ala, "Puang, maka dia bawa aku puang." Maka Allah Ta'ala katakan, "Wahai Musa, kau ambil daun itu. Kau ambil daun itu, kemudian kau buatlah ada seperti jamu, kau minum." Nabi Musa ambil itu daun, kemudian dia buat seperti jamu, kerana dia minum. Kemudian selepas itu alhamdulillah sakit perutnya hilang. Suatu ketika kembali keadaan itu, perutnya Nabi Musa sakit lagi. Hadirlah Allah Ta'ala, dia langsung ambil itu daun. Nalai daunnya dia teman-teman biku. Kemudian dia bawa seperti biasa, dia minum tidak ada perubahan, tetap sakit. Maka dia lapor kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, saya sudah minum tapi tetap sakit." Adalah jawabannya, adalah Allah Ta'ala, ketika pertama kamu sakit, kamu yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah aku. Adalah Allah Ta'ala, tapi ketika yang kedua kamu sakit, kau sudah tidak lagi mengingat aku, seolah-olah yang menyembuhkan itu daun. Ini adibda, ini apa kita bicara ini, bicara yang banyak menyangkut hati. Karena ini hati tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, hanya Allah saja yang tahu dengan keadaan hati kita ini. Ikhlas atau tidak ikhlas, tidak ada yang tahu. Alhamdulillah Allah Ta'ala. Makanya alhamdulillah itu di zaman Nabi
ada namanya orang munafik. Ada namanya orang munafik. Ini sebenarnya orang munafik, orang kafir juga. Cuma dia punya lapas Islam, bersyahadah Islam, hatinya kafir, dan ini tidak bisa terima. Dalam agama di belakang Allah Ta'ala orang munafik ini kekal abadi selama-lamanya. Cuma dalam syariat beragama tidak boleh diganggu karena dia sudah bersyahadah. Zohirnya sudah mengatakan saya Islam, mesti dibela, mesti dijaga, walaupun sebenarnya dia musuh. Dan yang paling banyak berusaha waktu itu adalah orang-orang munafik. Saya orang munafik, alhamdulillah Allah Ta'ala diolo lain, diboko lain. Salah satu tanda orang munafik itu, alhamdulillah Allah Ta'ala wala yadhkuruna Allah illa qalila. Itu orang munafik sedikit sekali mengingat Allah. Jadi sebenarnya itu kita boleh juga boleh tuan tele. Jaki-jaki kan sifat munafik dia leh. Bila saya maga paling beraku di wangan letang. Jangan-jangan banyak lupa. Kalau banyak lupa, kita mesti hati-hati. Ada satu sahabat, Allah Ta'ala, ketika ada persan begitu, maka sahabat datang kepada sahabat, Amsal munafik kaya. Maka dia sahabat Abu Bakar, mana kemasa kalian mau munafik? Maka masa kalian mau munafik? Nah, iko tomade pena nabita, iko Hanzalah, orang dekat dengan Nabi. Kenapa kau bilang kau munafik? Apa kata Hanzalah tadi? Waktu ko mangkalingai roe nasihat nabita, saya terkesan sekali. Rasa takut saya kepada Allah Ta'ala tinggi. Neraka seolah ada di depanku. Itu waktu ikut majelisnya Nabi. Tapi waktu saya pulang, berubah itu. Waktu si bawa nak bineku, keluarga aku, tapo lupa mana ni jadi rodo. Alhamdulillah kalau sudah hilang, rasa ketakutan sudah hilang. Itulah yang saya merasa bahwa saya itu munafik. Begitulah sahabat takutnya di belakang Ta'ala, sehingga seperti kadang itu di belakang Ta'ala merasa dirinya munafik, padahal dia adalah orang yang beriman sempurna. Pertama, orang munafik itu berat sekali untuk bersikir. Kenapa seperti itu? Jangankan nulai puada la ilaha illallah kalau mati, sedangkan waktu sehat selada nak puada. Jadi puada memang ni maya kan? Sebelum kenal tu waktu hari belakang Ta'ala kita tidak akan bisa lagi lakukan. Banyakkan itu hari belakang siang dan malam, lakukan itu sampai ada namanya hari belakang zikir pagi petang. Zikir pagi petang, selepas sholat asar tidak ada sholat sunnah. Itu perintah Allah berzikir. Setelah subuh tidak ada sholat sunnah. Itu perintah Allah untuk berzikir. Banyakkan itu, banyak-banyakkan berzikir kepada Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Supaya kebiasaan ini menjadi sifat dalam diri kita. Hati botol. Hati ini seperti botol. Simpang kecap, kalau tertumpah kecap. Simpang susu, kalau tertumpah susu. Hati itu begini. Apa yang ada di hati ketika mau mati itu yang tertumpah. Itu tak tumpah. Aslinya mati hati. Jangankan kata ulama, jangankan hadir yang mulia, jangankan mau mati sebut la ilaha illallah waktu saya saja setengah mati. Setengah mati mau sebut la ilaha illallah. Kata Allah saja berat disebut, kata hanya cuma tuang. Ya menurut tuang. Sebutlah nama Allah yang sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah. Dikatakan man kana fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti dijamin masuk surga. Di zaman Nabi tidak ada sahabat yang tidak mati terkecuali setiap kalimat terakhir yang keluar di mulutnya adalah ucapan la ilaha illallah. Suatu ketiga ada sahabat, engkau sahabat sila ada kuala yang kalimat ini. Susah dia sebut di kalimat ini. Maka orang berkumpul semua hadut talqikan tidak bisa. Maka sahabat datang kepada Nabi, ya Rasul, si fulan sekarang sakaratul maut. Dan dia berat sekali tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya Rasul. Hadimlah kalau Ta'ala Nabi kemudian bagaimana keadaan, ternyata ini sahabat ada satu hadimlah kalau Ta'ala sebenarnya dia tidak punya ada kesalahan tidak disengaja.
Dia punya ibu. Ibunya tersinggung. Iro sahabat maliwi buah. Waktu na mali buah, nalangi benena. Dengan maksud supaya istrinya memilih mana yang paling baik, kemudian diserahkan pada ibunya. Tapi ketika ibunya melihat keadaan itu, maka perasaan ibunya bahwa anakku ini lebih memilih istrinya ketimbang dia. Maga sa tassekei bahwa cede iro atina indona. Asbab itulah hadillah Allah Ta'ala tidak bisa ucap la ilaha illallah. Sampai Nabi beritahu kepada ibunya, wahai, kalau kau tidak maafkan anak, lebih baik anak dibakar sekarang saja daripada dibakar di neraka. Pasal dibakar makoko. Kalau di mana pun. Kemudian andaikan ibunya memaafkan anaknya, itu barulah dia bisa ucapkan la ilaha illallah. Satu keselamatan ini. Nah, sekarang berapa banyak dosa di ibu. Sejak kita balik, berapa banyak dosa di ibu. Berapa kali kita sakiti hatinya ibu. Hadir bilang Allah Ta'ala. Berapa banyak kita sakiti hatinya ibu. Berapa banyak percakapan kita yang besar. Padahal dikatakan ketika nada kita saja sudah besar, adukan di depan ibu kita, itu sudah dosa. Walaupun semetak. Macaki mak bicara, indok tapakurki. Dan sisanya macaki mak bicara, mak bali-bali. Hanya ini saja anda kalau. Nah, bagaimana sekarang? Makanya dulu kata ulama, dulu di zaman Nabi, kalau ada satu orang yang mau mati tidak bisa ucap la ilaha illallah, itu heboh. Heboh satu Medina. Wih, angkara sahabat, sila ada puan itu. Heboh itu. Kenapa? Semua sahabat mengucapkan kalimat ketika mau mati. Tapi di akhir zaman ini, kalau ada orang 1000 mati, kemudian ada orang bisa ucap la ilaha illallah, heboh itu. Beratnya orang ucapkan kalimat ini. Sampai pernah ada dokter mengadakan penelitian di rumah sakit. Dia lihat orang, bukan lihat orang Islam yang mati. Di 1000 orang Islam yang mati ini, hanya 1 dosa saja yang bisa ucapkan la ilaha illallah. Memang kata ulama, hati ini 2 kesibukan. Kalau tidak sibuk mencintai Allah, pasti sibuk mencintai selain Allah. Begitu saja hati. Itu hati. Hati kalau tidak sibuk mencintai Allah, pasti hati sibuk mencintai selain Allah. Ketika hati sibuk mencintai Allah, maka pasti hati ini akan memerintahkan seluruh jasad melayani apa keinginannya Allah. Tapi kalau hati ini kecintaannya selain Allah Ta'ala, maka hati juga akan memerintahkan seluruh jasad ini untuk melayani keinginan kecintaan selain Allah itu. Maka dia tidak heran hari ini, Pak, ya. Tidak lihat hari ini heran. Kita tidak heran hari ini, Alhamdulillah kalau Ta'ala. Asal dikumandangkan, Alhamdulillah kalau Ta'ala. Berapa banyak orang yang merasa bahwa itu panggilan Allah. Kalau panggilan bos, nak tahu. Oh, nak panggil kak bos. Nak panggil kak komandangku, nak panggil kak bapakku, nak panggil kak ibuku, nak panggil kak saudaraku. Bahkan anak buahnya panggil juga nak tahu. Tapi Allah yang panggil seperti tidak nak tahu. Allah yang panggil seperti tidak nak tahu. Allah yang panggil. Hari belakang dia jalan begitu saja. Hari belakang seperti tidak mengenal Allah. Padahal bahaya kau mau bicara syariah. Mau syariat, tarekat, hakikat, makrifat, betul-betul seperti orang paling dekat dengan Allah. Kalau bicara syariat, tarekat, hakikat, makrifat, buang atalang mau bibi lah bawa sama ada susu. Ini banyak begini nih, Pak, ini. Banyak ilmu begitu. Ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat, dibicara sumpah yang pada ya sumpah yang uli minasa sumpah yang. Padahal ada melihat yero uli ye napi magalo lisa na uli na dita aga lo kimita po uli na dita lo kimita padi jangan lihat kulitnya baru bisa menentukan oh padinya baik. Durian lagi tak buka bawa cending uli na dia lu beli itu pentingnya itu kulit. Nah ini bahasa dikatanya ini seolah ini kulit. Pada ini lagi lupa tahu ya di belakang letak si konjak-konjak ini si loba toki si manu rawa-rawa kulit apa loki biasa. Karena menentukan ada belakang letak. Dan hadirin lihat
tidak ada sesuatu amalan yang paling tinggi di sisinya orang beriman kecuali perintah sholat. Perintah sholat ini adalah perintah yang sangat tinggi di dalam agama kita ini. Bahkan seluruh nabi-nabi. Seluruh nabi-nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam, hadirlah Allah Ta'ala sampai berdoa, Rabbi habli minas solihin. Minta supaya termasuk orang yang termasuk istiqomah sholat. Luqmanul Hakim hari mereka menasihatnya ya bunayya aqimis sholah. Tidak ada kalau kita tu mahu mengedecing agama pasti mengedecing tu supaya kau tahu hari kalau Taala denal itu supaya denal itu agama tu. Sampai Nabi katakan la sahma lil Islam liman la sholat. Tidak ada saham. Tidak ada sahamnya di dalam Islam orang yang tidak sholat. Tidak ada sahamnya di dalam Islam orang yang tidak sholat. Kalau ada anak tak di rumah hadillah Allah Ta'ala, ada anak tak di rumah yang tidak sholat, sebenarnya hakikinya kita pelihara musuh di rumah. Musuh nyata. Dan pasti akan musuh nanti di akhirat. Di pantai Toni, di agak Toni. Ternyata beribu suta matu di akhirat. Memang di akhirat begitu nanti orang. Nafsi-nafsi di orang nanti. Nafsi-nafsi. Di akhirat nanti orang, Pak. Di akhirat nanti orang rela menggadaikan apa saja yang dia punya. Ya koce urani, hari belakang, talu binena, alamana puang. Anak-anak, alamana puang, alamana puang. Ya peti selamat kayak puang. Si alena malah selamat. Begitu dia istri, dia punya suami ada belakang anak, semuanya dia bisa gadaikan supaya dia saja selamat di akhirat begitu. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan tidak bermanfaat anak turunan kita. Nafsi-nafsi kita ini. Sehingga ulama katakan, hadir yang mulia, itu agama tidak sama warisan. Ko bapakna sugi, indokna sugi, ko mati anak-anak malai. Hadir yang Allah itu kalau warisan, tapi kalau agama tidak. Dia bapaknya wali, ibunya wali, kalau hanya tidak sembahyang, tidak apa-apa. Itu kalau agama, kalau agama mesti kita nafsi melakukan. Hari belakang misalnya 5 ki, talu anata, ini beneta. Ya 5 kuburu, dan jadi kuburu. Ya 5 bangkutana. Dan kutana mana masing-masing semua mesti dalam pertanyaan ini. Man rabbuka muagi puamu tumulinobe, muagai. Muagi puangmu tumono diledoe, nalako mata puangmu, nalako daculi, nalako tegi mu pakai. Kemana kita pakai hadillah Allah Ta'ala? Tangan kemana ini? Banyak pegang tangan ini. Banyak pegang Android atau banyak pegang Al-Quran. Apalagi zaman ini Pak, zaman di mana fitnah terlalu besar. Fitnah terlalu besar. Hadir yang mulia, mesti kita pahami ini Pak. Sekarang ada azab turun, ada azab turun. Ini kan corona azab. Itu azab turun karena dosa. Itu dosa, jangan cari yang lain. Setiap azab turun itu karena amal manusia rusak, bukan karena yang lain. Hari belakang Allah, karena manusia ini diciptakan oleh Allah di dunia untuk itu. Beribadah menyempurnakan agama. Ketika manusia meninggalkan agama, pasti Allah turunkan azab. Hadirlah Allah Ta'ala. Pertama yang menyebabkan turunnya azab orang kafir. Orang kafir itu Pak yang orang kafir itu yang pertama penyebab turunnya azab. Kita bayangkan coba-coba lebih ke orang kafir tinggal di buminya Allah, makan makanannya Allah, minum minumannya Allah, pakai udaranya Allah. Kemudian dia mengkafir kepada Allah Ta'ala. Bagaimana Allah tidak marah? Ini satu. Cuma kita menyelesaikan masalah ikut sama mereka. Mereka bilang beginilah kita ini. Memang ada memang Nabi sudah beritahu. Ada nanti masa umatku banyak. Mega ada umatku banyak sekali umatku. Jumlahnya banyak. Tapi mereka seperti buih di lautan. Disuruh pakai lokasi, disuruh pakai lokasi. Kenapa? Mereka kalau tidak ada kekuatan. Sebab apa? Karena mereka terlalu cinta kepada dunia. Memangnya kau mampu tadi lebih tadi mati. Mito teh mati mampu jadi
Hadimlah akan datang. Sebab ini hadimlah akan datang. Ketika azab turun, perhatikan bagaimana agamanya. Jangan sampai agama kurang. Itu mesti diperhatikan itu hadimlah akan datang. Karena hadimlah sesungguhnya hadimlah akan datang. Kalau kita mau di agama ini adalah solusi menyelesaikan seluruh masalah. Allah katakan hadimlah akan Al-Quran. Hanukan walau anna alal qura amanu wattaqau, itu Allah katakan jika sekiranya penduduk Indonesia beriman bertakwa la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard, Allah turunkan keberkahan bukan azab. Sekarang tanda tanya, kenapa turun azab sedangkan Indonesia mayoritas muslim? Kenapa bisa turun azab? Alhamdulillah kalau Ta'ala jawabannya begitu banyak orang Islam meninggalkan Allah. Kurang lebih 60-70% terbalik di Indonesia dengan supaya. Bayangkan cek di kampung si ratu tu cek di supaya dia cek di masjid sabak 40 pacalan Allah. Sini orang tinggalkan sholat itu runtuhkan agama. Runtuhkan agama orang tidak sholat itu bukan hanya melakukan perkara yang sedikit orang tidak sholat, meruntuhkan agama. Sampai saya pernah saya sering dulu tahun berapa itu ada orang di Jakarta menistakan ayat Allah. Menistakan ayat Allah suratul Maidah. Sampai orang semua berkumpul berjuta-juta mendemo supaya dihukum. Karena dia mendustakan ayat Allah Ta'ala. Dia menghina Islam. Menghina Islam. Cuma yang menghina itu bukan orang Islam. Orang kafir. Kalau orang kafir memang sudah cocok memang. Karena dia orang kafir. Kalau orang kafir pasti bicara kekafiran. Nggak ada bicara yang ini. Orang kafir. Tapi coba tengok hadisnya Nabi. Apa kata Nabi? As-salatu imanuddin. Salat dan agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa tegakkan solat, tegakkan agama. Waman tarakaha, dan siapa meninggalkannya, meninggalkan solat, faqad hadamaddin. Berarti dia meruntuhkan agama. Kira-kira Pak, mana yang lebih dahsyat, mana yang lebih menghinakan? Meruntuhkan agama atau menistakan ayat Allah saja? Kira-kira mana Pak yang paling berat? Meruntuhkan agama. Karena agama yang diruntuhkan. Yang angkat Pak, bersijita kon jadi dolo. Kung ka boleh kapo cuali na di mana paling na may loro tu masijita, kira-kira loki malah. Kira-kira loki malah. Loki tu mati. Sabar lo narutong masijita. Natin masijita narutong agama narutong. Agama narutong. Namako ko gana to narutong agama. Dia ta demo pare. Magdeta demo. Demo kita mesti demo ini. Demo, banyak bukan menistakan ayat ini, banyak orang runtuhkan agama. Kita demo. Kenapa tidak demo? Bagaimana mau didemo? Yang mau didemo di rumah sendiri. Bagaimana mau mendemo orang Islam? Makanya orang Islam itu yang bikin rusak orang Islam. Orang Islam suka ya salah. Nalpo ya salah. Mau didemo bagaimana? Yang mau didemo ada di rumah sendiri. Kita sholat, anak tak sholat. Padahal mereka sekolah di mana Ki? Biasa ditanya, sekolah di mana Ki? Ya sekolah agama dan sekolah tidak sholat. Anak-anak kita di KPKP duduk sampai jam berapa? Nggak tahu sudah sholat maghrib, sudah sholat isya. Subuhnya nanti di mana? Itu yang mengundang azab Pak. Itu yang mengundang azab. Kita jangan tengok yang lain. Saya biasa dengar. Biasa lagi perumpamaan supaya madecingan muta. Kira-kira Pak kung kata muta di bolata. Ang kata muta di bolata jadi mundang. Tamu kehormatan sebab ini mundang madecing. Tamu kehormatan. Kira-kira Pak yang tamu tak kung kalau ganggu di loki maga. Apalagi itu boleh? Kira-kira loki maga Pak. Ang kata tama di bolata ini mundangi. Tamu kehormatan. Nang kalau ganggu. Kira-kira loki maga. Apalagi tama ko di tamu belakang po ngalatana. Tamu na ko po ngalatana. Kira-kira lo mamak ko po ngalatana. Na Allah katakan setiap orang yang datang di rumahku tamuku. Hadim lakan tamuku dan setiap orang yang ada yang menjadi tamuku pasti kulayani dengan baik. Tapi kita lebih yakin kepada perkara yang zahir kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah rusaknya kita. Ini rusaknya kita.
Jadi sebelum Korode sebenarnya ini sudah memang inilah penyebabnya asap tuh banyak. Sampai saya biasa juga kasih contoh. Kira-kira Pak ko mak buka toko ki, nah dega to tama-tama mak di toko tak kira-kira ada pacapan. Mak buka toko ki, nah dega to mak belanja. Tutup. Kira-kira akhirnya diagen. Tutup. Ditutup. Jadi itu mesti dulu tertutup, bukan pemerintah yang tutup, kita sendiri yang tutup karena perlakuan kita. Suatu ketika satu wali itikaf di masjid. Ketika wali ini itikaf di masjid, terdengar suara tangisan dengan doa. Dia tengok ini dia ini wali, ternyata yang didengar itu berdoa dalam masjid, berdoa. Ya Allah, tafaturuni pacalata di kampung ini. Ini wali dengarkan. Wali ini hadir belakang memang diberikan hadir belakang Allah Ta'ala apa? Hadir belakang Allah Ta'ala sesuatu yang khusus dari Allah Ta'ala karena kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Selepas ketika dia bangun, dia beritahu sama penduduk, wahai penduduk, kau ramaikan masjid, hidupkan masjidmu. Memang ini mesti hadir belakang Allah Ta'ala nih seperti manusia, ada jasadnya, ada ruhnya. Kalau jasad saja ruh tidak ada, apa jadinya? Bangkai mayat hadir belakang Allah Ta'ala. Jadi mesti ada jasadnya, ada ruhnya. Jasadnya mesti lantainya, kipas anginnya, AC-nya, itu jasad. Ruhnya mesti adalah orang yang datang ke masjid, itu ruh. Jadi kalau jasad saja ada, ruhnya tidak ada, menghidupkan masjid. Maka orang-orang mulai kembali menghidupkan masjidnya. Orang menghidupkan masjid hadir belakang Allah Ta'ala. Sampai kemudian hadir belakang Allah hidup masjid. Kemudian wali ketika kembali, kemudian mulailah masjid itu berdoa, ya Allah turunkanlah berkamu di kampung ini. Memang hadisnya kalau kita lihat hadisnya Nabi, ada banyak hadisnya Nabi yang keras. Sampai Nabi katakan, aku ingin anak-anak muda kumpulkan kayu, kemudian aku bakar itu kayu, kemudian aku pergi ke rumah-rumah, orang sholat di rumah, aku bakar rumahnya. Oh yang kini hadimlah ta'ala, bayangkan hadimlah ta'ala. Jadi inilah keadaan kita sekarang ini yang perlu hadimlah masing-masing kita lah, sebab memang ini sudah memang samanya fitnah. Kita kalau lihat ini memang sudah berjalan fitnah terus, akan terus itu. Orang yang betul-betul hatinya tawajuh kepada Allah selamat dari fitnah. Tapi orang hadimlah yang hatinya tidak tawajuh kepada Allah Ta'ala akan mudah terkena fitnah. Mesti betul-betul hadir kepada Allah hati madecing anggorotan itu ada Ta'ala. Mesti madecing anggorotan itu ada Ta'ala. Saya ada ayatnya Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Pentingnya hadir kepada Allah hati ini betul-betul tawajuh kepada Allah. Allah Ta'ala katakan Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajid Allah. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah itu hadimlah Allah Ta'ala adalah meramaikan masjid. Itu Allah Ta'ala yang nyatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang meramaikan masjid Allah itulah yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Apa pekerjaan mereka? Wa aqamas shalah, tegakkan salat. Wa ataz zakat, dan mengeluarkan zakat. Yang ketiga mereka itu walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya sama Allah saja. Jadi apa saja Allah Ta'ala ini model kemana kita ini hadimlah Allah Ta'ala. Sebab yakinlah hadimlah Allah Ta'ala. Andainya nak ketuluki corona tapi dia pikir aja tak kira-kira mati. Nak ketulungi ki corona tapi dia pikir aja letak. Mesti dia ni maguru patoki. Harusnya hadimlah Allah Ta'ala. Bukan bilang kita mau memuji Allah, tidak. Memang sahabat itu ketika berlangsungnya perang sahabat tidur, tidak masuk di akal. Berlangsung perang tidur, orang kan bisa dipancung di apa, karena sahabat yakin tak datang itu kematian kalau bukan waktunya. Hati bilang ini yan be, perlu itu malasa dia mati. Ini mana sama dia mana japu dan lena. Iro amat tengengnya si lari si bedale. Dia na mati teh, kau dia japu dan lena. Namo hati bilang kalau Ta'ala maga di top madising seha wal abia, kau japu dan lena tete doa mesti berangkat. Namo dia malasa. Mega. Beyan, dan lena manu. Di semua masih na. Japu dan lena.
Orang beriman mesti begitu bicaranya, karena memang tidak, Allah katakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal kepada mereka, tak bisa maju, tak bisa mundur. Te arwah baja lo di danti macam presiden. Nah te doan dicapu dalena. Presiden tinggal kepala desa. Tinggal camat, presiden, tomatan nomor segi di ngarai direki. Nah lo dilanti tete arwah baja. Tapi tetek dua wenye capu dalena kira-kira agana sama mereka. Lawi makada na dewa ni sama mereka purani yang kami tona na makada nyarabi de wajib dia bisa maju. Na tetek dua wenye capu dalena na tetek roba ni ko ila lo dilanti. Apa yang terjadi? Mesti berangkat. Tidak ada kompromi. Adillah Allah Ta'ala. Tidak ada kompromi. Makanya kita perlu takut dengan mati. Yang kita takuti ketika mati datang kepada kita, bagaimana persiapan kita, bagaimana sholat kita, bagaimana baca Quran kita, bagaimana dosa kita. Itu yang mesti ditakuti. Tidak perlu takut. Kenapa? Kematiannya orang beriman itu adalah hari raya baginya. Kematiannya orang beriman adalah hari raya baginya. Bahkan seseorang beriman ketika mati kena wabah, mati apa? Syahid. Tapi orang takut mati syahid. Kenapa? Imannya diragukan. Berarti yang mana mau diperbaiki? Iman yang mau diperbaiki. Orang beriman ketika ada wabah mati dalam keadaan syahid. Syahid adalah Allah Ta'ala. Cuma lah kita sekarang ini karena hadimlah Allah Ta'ala, ya kasihan kita ikut. Ya, mudah Allah Ta'ala ampuni kita semuanya. Allah maafkan kita semuanya. Semua orang-orang Islam hadimlah Allah Ta'ala dimaafkan oleh Allah Ta'ala, diampuni oleh Allah Ta'ala. Berikan kita hidayah petunjuk hadimlah Allah Ta'ala sehingga jelas mana yang hak, mana yang mati. Karena memang hadimlah ada masa, memang Nabi juga bilang tahu nanti ada masa hak batil itu kabur. Hadimlah Allah Ta'ala. Susah kita ikut caranya. Sedang kapal kita. Ikut caranya. Sedang ke korup. Memang hadimlah. Kalau kita beragama ikut kita makhluk kue sesaki itu. Sesaki. Kalau mau ikut beragama, ikut orang yang sudah berhasil. Dan itu perintah Allah. Siapa orang yang beragama yang sudah berhasil? Nabi dengan sahabat. Nabi dengan sahabat itu adalah orang yang sudah berhasil beragama dan sudah ada hadillah pernyataannya Allah dalam Quran. Maka dia Allah Ta'ala was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang mula-mula masuk agama Islam minal muhajirin wal ansar. Orang muhajir, orang ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, yang ikuti mereka sahabat dengan baik, pasti Allah ridho dia. Kita mati ini Pak cuma tunggu 7 hari saja. Kalau bukan hari Senin, hari Selasa, bukan Selasa, Rabu. Cuma tunggu 7 hari saja kita ini pasti akan datang mati. Kalau bukan datang siang, pasti datang malam. Kalau bukan jam 1, jam 2, yang pasti akan datang kematian dalam diri. Bahkan Nabi suruh kita kalau hidup di waktu pagi, maka kita beranggapan sore mungkin saya sudah kembali. Itu Nabi itu ingatkan kita. Seandainya Pak ini hadis kita amalkan, biar apa-apa aja begini tidak takut kita. Karena Nabi bilang, kalau toko nasa betul ele aja muhara yo ko toko tu ele aja muhara tu ele. Coba ini, mari kita orang sahabat dan mati. Ini rupa kita tahu orang yang hadimlah kata Allah Ta'ala sampai kita lupa Allah Ta'ala ini. Hadimlah, sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada al-mahfum. Mari baca al-Fatihah dan berkat Allah Ta'ala huruf demi huruf, ayat demi ayat, di asbab pengampunan dosa almarhum. Dan Allah Ta'ala berikan cahaya di kubur sebagaimana cahaya lampu yang kita pakai malam ini. Dan Allah Ta'ala berikan juga dia air Farja Kausar sebagai air yang kita minum malam ini. Dan Allah Ta'ala hadirkan sepoi angin surga sebagaimana sepoi malam ini hadir Allah Ta'ala. Yang mana tidak ada bantuan kecuali bantuan Allah Ta'ala saja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك العفو والعافيه
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأزواجنا ولذرياتنا ولأهلنا ولأصحابنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا سجن وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد وانصر أمة سيدنا محمد وبارك أمة سيدنا محمد واسلم أمة سيدنا محمد. ربنا اجعل مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.